Shalom, jemaat Gereja Kristus Manado yang saya kasihi. Bersyukur kepada Tuhan, malam ini saya diberi kesempatan untuk membagikan firman Tuhan di dalam acara Rayon Gabungan, ya, di dalam rangka memperingati hari ulang tahun gereja yang ke-60. Jadi pertama-tama saya mau mengucapkan selamat hari jadi, selamat ulang tahun yang ke-60 Gereja Kristus Gemim Manado, gereja tempat saya dibesarkan, gereja yang merupakan rumah masa kecilku. Tempat di mana dasar-dasar kebenaran diajarkan, tempat di mana karakter Kristus ditanamkan, tempat di mana saya juga belajar melayani Tuhan sebagai ungkapan syukur. Sebelum saya membagikan firman Tuhan, saya ingin sharing ya bagaimana Tuhan memakai gereja Kristus Manado dan sekolah Ebenezer untuk membentuk saya sampai saya keluar dan melayani Tuhan secara full time. Saudara, tahun Ebenezer buka mungkin sekitar tahun 70 ya. Kita waktu itu masuk TK ya, TK, SD, SMP, SMA, bahkan mencicipi APP atau yang sekarang STIE. Jadi sekolah ini di mana saya masuk sejak TK sampai SMA itu betul-betul telah menanamkan banyak hal ya. Saya menerima banyak pengajaran, banyak teladan, banyak kasih sayang, baik dari kepala sekolah, guru-guru yang ada di persekolahan Ebenezer. Dan juga saya secara khusus mau berterima kasih untuk hamba-hamba Tuhan yang sejak saya remaja melayani Tuhan, saya boleh menerima banyak hal, pengaruh, dan bahkan dibentuk melalui pelayanan beliau-beliau. Berterima kasih secara khusus untuk Pendeta Irawan, Philips Irawan. Bersyukur Imuse begitu setia melayani sampai hari ini, juga semua yang mendampingi sampai hari ini. Bersyukur dan berterima kasih juga untuk Pendeta Johan Manampiring dan Cikim untuk semua bimbingan, semua benih-benih firman yang sudah ditaburkan. Tidak lupa juga untuk penginjil Mari Pandey yang sejak masih remaja menjadi pembimbing PA Rayon ya, waktu itu PA ya. Bersyukur banyak belajar firman Tuhan. Juga untuk penginjil Eli Tilaar dan Enci Norce, terima kasih juga untuk semua bimbingannya ketika saya masih di bangku SMP mungkin ya waktu itu. Nah saudara, begitu juga untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah mendahului kita ke surga. Saya mengingat masih Pendeta almarhum Pendeta Rondo juga yang mendoakan ketika saya akan berangkat ke Malang untuk sekolah. Juga untuk almarhum Pendeta Alfijan, almarhum hamba-hamba Tuhan yang lain yang tidak saya sebutkan, tetapi memberikan andil di dalam menetapkan atau menanamkan benih-benih kebenaran dan kehidupan yang seharusnya dilakukan. Jadi saya bersyukur ya bertumbuh di dalam gereja yang punya dasar kebenaran sesuai firman Tuhan. Dasar kebenaran, dan itu merupakan fondasi yang sangat penting ya. Saya pikir-pikir itu fondasi yang sangat penting yang bisa di atasnya saya membangun satu kehidupan melayani Tuhan. Satu fondasi yang penting ya untuk kerohanian atau iman. Saya pergi ke sekolah Alkitab itu tahun 83 dan sampai hari ini sudah hampir 40 tahun melayani Tuhan, dan saya tahu 40 tahun saya boleh melayani Tuhan tidak terlepas dari apa yang sudah diajarkan di gereja Gemim Kristus Manado itu selama beberapa waktu saya di sana ya. Bersyukur kepada Tuhan selama kurang lebih 40 tahun melayani. Tahun ini sebenarnya saya berpikir saya sudah mau pensiun ya, karena Bapak sudah mau menyelesaikan tugasnya di STT IAA di Trawas ini. Saya berpikir saya sudah mau pensiun saja. Saya mulai berpikir apakah mau pulang kampung, pulang ke Manado, pulang ke Bitung, atau mau kembali ke Bandung.
Masih berpikir-pikir ya tempat-tempat di mana saya pernah menjejakkan kaki di dalam pelayanan. Tetapi ternyata Tuhan menghendaki sesuatu yang berbeda. Ya, justru di awal tahun ini Tuhan memberikan satu tanggung jawab, satu kepercayaan bagi saya untuk melanjutkan pelayanan di STT IAA yang ada di Trawas saat ini. Sungguh saya bersyukur sekali karena saya tahu sejak saya mendapat panggilan menjadi hamba Tuhan, saya rindu untuk menjadi misioneri. Saya selalu bermimpi ke China atau ke pedalaman Kalimantan, ke pedalaman Papua pada waktu itu. Tetapi sampai 40 tahun melayani saya tidak jadi misioneri. Ya, hanya seringkali short mission trip ya kita ke sana, tetapi tidak menetap di sana. Nah, bersyukur ketika saya ada di STT IAA ini, saya boleh melihat bagaimana STT IAA bisa mengutus banyak misioneri-misioneri masuk ke daerah-daerah pedalaman, daerah-daerah yang sulit. Dan bagi saya ini merupakan sesuatu hal penegasan dari Tuhan untuk panggilan Tuhan kepada saya. Ya, bersyukur sekali. Sekali lagi saya berterima kasih untuk pembentukan, untuk dasar-dasar yang sudah ditanamkan oleh Gereja Kristus Manado dalam kehidupan saya, sehingga saya boleh melayani sampai hari ini. Sekali lagi selamat ulang tahun ke-60, kiranya gereja tetap terus bertumbuh dan tetap setia menanamkan dasar-dasar kebenaran bagi setiap jemaat, agar jemaat pun bisa menjadi jemaat yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Jemaat yang tangguh menghadapi tantangan zaman. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Bapa, kami mohon Engkau kiranya membukakan, menyingkapkan mata dan telinga rohani kami, serta membuka hati kami, agar supaya melalui firman yang akan kami sama-sama baca dan renungkan, boleh menolong kami menjadi jemaat yang tangguh di tengah-tengah segala kondisi dan keadaan yang ada di sekitar kami maupun yang ada di dalam kami. Sekali lagi terima kasih untuk kesempatan berbagi firman-Mu. Biarlah Roh-Mu yang akan memberikan penjelasan lebih dalam bagi setiap kami sesuai kebutuhan kami masing-masing. Berkati jemaat-Mu supaya dengan hati yang terbuka boleh menerima firman dan melakukan firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, saya akan membacakan di dalam 2 Korintus pasal yang keempat ayat 16 sampai ayat ke-18. 2 Korintus pasal yang keempat ayat ke-16 sampai dengan ayat ke-18. Demikian bunyi firman Tuhan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia batinnya kami semakin merosot, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, sekian jauh bacaan firman Tuhan. Pagi ini kita akan belajar dari Paulus bagaimana menjadi seorang yang sungguh-sungguh tangguh menghadapi tantangan zaman. Saudara, apa sih yang menjadi tantangan kita ya pada saat ini? Menjadi tantangan zaman pada zaman now ini. Kalau kita boleh melihat keadaan sekitar kita saat ini, mungkin tantangan yang terbesar yang sedang kita alami saat ini, yang pertama itu pandemi. Ya, setelah 2 tahun, ya 2 tahun lebih mungkin ini pandemi, kita melihat ada banyak sekali hal yang terjadi. Ada banyak kesulitan yang diperhadapkan di depan mata kita. Karena pandemi itu melibas berbagai sektor dalam hidup kita, dalam berbagai segi dalam kehidupan kita. Kita melihat karena COVID-19 itu perekonomian bisa menjadi morat-marit.
perekonomian bisa melambat bahkan berhenti. Ya, bagi sebagian orang usahanya bukan hanya mengalami penurunan omset dan sebagainya, tetapi bahkan ada yang harus tutup tokonya, gulung tikar dan tidak lagi bisa bangkit. Saudara, ketika saya kadang terakhir ini jalan misalnya ke satu mall ya, mall yang dulu begitu ramai ya, sekarang kalau kita lihat mall itu begitu sepi, banyak toko yang tutup. Dalam hati saya hanya berpikir, duh kasihan pemiliknya ya, pegawainya, semua pasti terdampak secara ekonomi. Kemudian di dalam bidang pendidikan juga kita melihat ini tantangan kita ya, ketika sekolah harus memakai online. Ada banyak halangan, ada banyak kesulitan, sulit jaringan, sulit segala macam, juga terbatas keuangan dan sebagainya. Itu ada pengaruh, makanya pemerintah pun Departemen Pendidikan dan Budaya berpikir keras bagaimana untuk menolong anak-anak yang selama 2 tahun ini pendidikannya itu tidak bisa berjalan dengan baik. Ya mungkin di sebagian orang di kota besar online bisa dilakukan, online itu bisa gampang gitu ya. Ada jaringan, ada HP, ada laptop, ada semua. Tetapi kalau di desa kayak kami ini di daerah kecamatan ya, anak saya kelas 5 sekolah di negeri, tidak mungkin memakai online ya langsung. Mereka saya ingat waktu berbulan-bulan itu tidak sekolah, gurunya hanya WA ya, WA untuk kasih tahu ada tugas ini halaman berapa, kemudian ditulis, nanti difoto dan dikirim kembali. Saudara, kenapa nggak seperti yang lain, langsung online berhadapan? Tidak bisa ya, karena anak-anak sekolah di sekolah negeri ini tidak semua punya HP ya, orang tuanya pun tidak semua punya HP yang canggih. Banyakkan mereka itu adalah petani, mereka itu buruh tani, tidak mungkin semuanya punya HP yang canggih yang bisa untuk online. Kalaupun ada, biasanya orang tua ini adalah pekerja-pekerja yang bekerja. Jadi kalau anak di rumah nggak bisa pegang HP-nya, dibawa papa mamanya atau papa atau mama ke tempat bekerja. Jadi ini kesulitan ya, ini tantangan. Anak-anak tidak belajar disiplin ya, kalau saya lihat pokoknya online ya. Kadang-kadang belajar itu sambil goleran, belajar itu sambil bisa pencet-pencet HP di mana-mana. Kenapa? Karena ya tidak ada yang mengawasi. Ya kita tidak bisa 24 jam juga mengawasi. Ya dan inilah terjadi banyak hal penurunan di dalam kualitas pendidikan. Ini tantangan kita. Anak-anak kita bagaimana belajar berdisiplin, bagaimana belajar jujur, bagaimana belajar bertanggung jawab di dalam apa yang mereka harus lakukan. Saudara, kemudian kita melihat bahkan di dalam gereja ya, beribadah itu menjadi masalah. Banyak orang pertama-tama diumumkan tidak boleh ke gereja ya. Yang umur sudah tua tidak boleh ke gereja karena takut tertular dan sebagainya. Sudah lama-lama tadinya orang-orang ini merasa, duh kok nggak bisa ke gereja gitu ya, kok nggak bisa ke gereja, aduh sudah pengen ke gereja. Tapi sesudah setahun, bahkan 2 tahun, sudah keenakan, rasanya mau ke gereja lagi, duh kok ya males ya. Ya mendingan buka ini aja TV atau buka HP, udah nonton aja yang sedang beribadah. Itu juga tantangan. Ya, apakah kita masih punya hati yang merindukan persekutuan di gereja, merindukan untuk bersama-sama beribadah? Ada yang memang masih merindukan, tetapi ada yang merasa sudahlah kita so tua, sudah jauh di rumah saja, ya. Nah itu tantangan kita pada saat ini, bahkan dalam kehidupan sosial kita sudah jarang berkumpul, ya. Kadang-kadang ada orang yang begitu kesepian. Ya, jemaat kami yang saya bantu layani sekarang di GKA Gracia di Surabaya. Pada waktu saya mulai membantu pelayanan di sana, pas mulai COVID ya. Dan sangat sedih gitu ya kalau dengar orang tua khususnya yang lansia, mereka hanya tinggal berdua. Kalau mau online nggak bisa, nggak ada yang bisa bantu, nggak tahu bagaimana caranya membuka. Dan selama 2 tahun ini mereka tidak pernah kemana-mana, tidak bisa melihat dunia luar kecuali TV. Wah, saya pikir ini juga merupakan satu tantangan. Dan yang tidak kalah penting tantangan yang kita hadapi di masa COVID ini adalah bagaimana menjaga
kesehatan kita dengan baik. Ada orang yang sudah sangat jaga dengan baik, tetapi tetap kena COVID. Dan ada orang yang kena COVID, tadinya masih muda, kekar, segar. Cuman berapa lama meninggalkan dunia ini. Kita harus menjaga karena ini pergumulan. Kita harus berhati-hati karena memang harus begitu prokesnya. Saudara, ini menjadi tantangan kita di dalam kehidupan kerohanian, dalam kehidupan pertumbuhan iman kita. Kita menghadapi tantangan-tantangan ini di zaman sekarang. Dan yang kedua, kita boleh melihat masalah yang juga sekarang menjadi viral, menjadi sesuatu hal yang juga bisa menakutkan ke depannya, bagaimana kita nggak tahu, yaitu tentang Rusia dan Ukraina. Ada banyak orang kemudian menjadi korban. Saya kadang kalau melihat berita di tengah-tengah cuaca yang dingin, salju, orang-orang harus meninggalkan rumah, membawa barang seadanya, meninggalkan apa yang menjadi kepunyaan milik mereka, bahkan harus berpisah dengan saudaranya, suaminya, papa, dan sebagainya, karena yang pria akan bertahan di tengah-tengah kota itu. Saudara, ini tantangan kita. Apa yang akan kita pikirkan ketika kita menghadapi atau bahkan nanti kalau bisa mengalami? Karena nanti akibatnya adalah kesulitan ekonomi bisa terjadi, barang-barang merangkak naik. Ya, dan di Indonesia kita sudah tahu minyak goreng beberapa bulan ini ya sudah sangat langka, ya. Saling menyalahkan satu dengan yang lain, ada yang menimbun dan sebagainya. Tetapi ini menjadi sesuatu yang walaupun bukan tidak secara langsung karena peperangan itu, tetapi peperangan Rusia dan Ukraina itu akan membawa dampak, ya, termasuk di dalam dampak ekonomi. Sudah siapkah kita menghadapi semuanya itu? Bagaimana kita harus bersikap menghadapi semuanya itu? Nah, saudara, sebenarnya tanpa pandemi, ya, tanpa pandemi, tanpa perang, kita dalam real life kita itu sebenarnya sudah juga menghadapi banyak masalah, ya. Dalam kenyataan hidup sepanjang sejarah manusia tidak pernah tidak ada kesulitan dan tantangan. Jadi kita melihat bahwa tantangan itu selalu ada. Ya, mau kita ada pandemi atau pandemi nanti jadi endemi dan sebagainya, mau ada perang atau nggak ada perang, ya, itu sudah ada tantangan sendiri dalam hidup kita, dalam keseharian hidup kita. Tidak ada pandemi, tidak ada perang, tetap dalam keluarga ada saja masalah. Keluarga, dalam satu keluarga kecil, ya, suami dan istri ada masalah, orang tua dan anak ada masalah, dan itu bisa terjadi di mana-mana saja, kapan saja. Relasi yang rusak, relasi yang terputus oleh karena hubungan yang tidak baik karena masalah-masalah dalam keluarga selalu ada. Ya, kemudian kita juga bisa melihat tantangan di dalam usaha, dalam pekerjaan, naik turunnya, ya, kehidupan ekonomi yang kita alami. Ya, kehilangan kesempatan bekerja dan sebagainya, itu juga tantangan buat kita, ya, sebagai orang-orang percaya. Bagaimana kita yang tadinya berkelimpahan, berkelebihan, tiba-tiba plak, habis semua oleh karena satu dan lain hal. Itu juga satu tantangan, ya. Dan juga gereja juga menghadapi tantangan, ya. Berbagai macam ajaran-ajaran yang palsu selalu ada, yang menggerogoti iman jemaat, yang membuat jemaat juga akhirnya tersesat, ya, tidak memegang kebenaran dengan baik. Itu tantangan buat gereja juga, mengikuti tren gereja-gereja yang ada, macam-macam tren untuk menyenangkan jemaat yang dilayani, bermacam-macam tren untuk mendongkrak, ya, jumlah kehadiran jemaat yang ada di dalam gereja-gereja tertentu. Itu banyak tantangan. Saudara, bagaimana kita mempertahankan kebenaran? Bagaimana tetap memberitakan kebenaran yang disampaikan sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Bukan hanya memberitakan, mengkhotbahkan hal-hal yang baik, yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan hati sebagian orang saja. Saudara, gereja juga menghadapi tantangan dengan adanya berbagai perbedaan pendapat. Ya, karena ada tantangan dari luar, di dalam pun ada, ya, perselisihan di antara hamba-hamba Tuhan,
atau hamba Tuhan dengan majelis, majelis dengan pengurus, atau pengurus dengan jemaat, selalu bisa terjadi. Itu tantangan yang ada di hadapan kita. Ada orang-orang yang ke gereja, menduduki jabatan-jabatan itu dengan motivasi-motivasi tertentu. Tidak semua motivasinya tulus. Ada yang motivasinya tidak baik, sehingga akhirnya menyebabkan berbagai keresahan, perselisihan, dan akhirnya perpecahan. Itu tantangan kita juga. Tanpa pandemi, sekali lagi saya katakan, tanpa peperangan, real life kita menghadapi tantangan itu selalu ada. Baik dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, usaha pekerjaan, maupun dalam kehidupan bergereja. Itu sebabnya mari kita belajar pada saat ini prinsip-prinsip Paulus, ya, ketika dia menghadapi tantangan. Ada 3 prinsip dari bacaan kita tadi tentang bagaimana Paulus dia menghadapi tantangan-tantangan yang ada dalam kehidupannya, dan dia bisa tetap teguh, tangguh menghadapi segalanya. Yang pertama itu di dalam ayat yang ke-16. Ya, ayat ke-16 mengatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinnya kami diperbaharui dari sehari ke sehari. Saudara, kebenaran yang mesti kita pegang, yang mesti kita tancapkan dalam hati pikiran kita adalah di dalam hidup kita itu ada manusia lahiriah dan ada manusia batinnya. Kita ada manusia jasmani dan roh, ya. Nah, Paulus mengatakan kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. So, ini kebenaran, ya, bahwa kita punya tubuh jasmania, manusia lahiriah kita bersama umur bertambah, maka kekuatannya itu akan semakin merosot. Oleh karena umur, oleh karena kena penyakit dan sebagainya. Jadi itu kita mesti terima, ya. Sebagaimana kuat iman kita pun ketika kita menghadapi, ya, perubahan-perubahan umur, usia dan sebagainya, itu pasti manusia lahiriah kita bisa semakin merosot. Walaupun mungkin berbeda satu dengan yang lain, ya. Ada orang umur 60 masih kuat, masih jak-jak. Ya, umur 90 juga masih luar biasa. Saya kemarin lihat itu kesaksiannya, bukan kesaksian, jadi nasihat dari Prof. Emil Salim, ya. Dia umur 90 dan dia merasa tetap kuat, ya. Karena dia bilang, saya selalu berpikir yang positif dan melakukan apa yang saya bisa lakukan menjaga kebugaran. Tapi ada orang yang tidak seperti itu. Ya, umur 70 atau 60 sudah sangat lemah. Ya, sudah tidak mampu berbuat ini dan itu berbeda satu dengan yang lain. Tetapi faktanya adalah semua akan menuju ke situ. Ketika kita tubuh jasmania kita umur 20, 30, 40 kuat, sehat, wah. Nah, mulai 50, 60 kita mulai merasakan ada perubahan. Itu juga yang Paulus alami. Paulus juga orang yang sangat kuat rohaninya, imannya. Tetapi dia juga sadar ketika manusia lahiriahnya merosot. Ya, orang menafsirkan Paulus itu kena penyakit mata atau ada penyakit-penyakit yang lain sehingga dia juga berdoa kepada Tuhan, berseru minta anugerah dari Tuhan. Artinya Paulus sadar, dan kita juga semua harus sadar bahwa tubuh kita, tubuh lahiriah ini tubuh yang bisa menjadi semakin merosot. Ya, kita harus ingat. Jadi walaupun kita bilang, kok Tuhan saya sudah ke gereja, saya beriman kok, kenapa saya mesti sakit? Kenapa saya mesti lemah? Nggak perlu bilang begitu, karena kita sudah tahu secara lahiriah kita, tubuh kita memang secara alamiah itu akan semakin merosot. Cuman umurnya berapa berbeda satu dengan yang lain. Kapan menjadi sangat merosot dan tidak terlalu merosot itu juga ada urusan-urusan yang lain. Tapi yang pasti semua orang secara lahiriah, secara jasmania, kondisi tubuhnya menjadi merosot karena umur, karena penyakit.
beberapa seminggu yang lalu ya, seorang jemaat kami umur mungkin 90-an ya, dia meninggal. Saudara, dalam kesaksian hidup dia, AI ini, dia sejak muda sangat mencintai Tuhan. Dia pernah menjadi majelis, dia sangat baik kepada orang, sangat ramah. Kemudian dia itu sangat murah hati, menolong banyak jemaat, juga menyumbang ke gereja. Tetapi ketika dia umur 70-an, dia mengalami kelemahan. Kakinya mulai tidak bisa berjalan. Dan akhirnya sebelum dia meninggal minggu yang lalu, 13 tahun dia harus habiskan hidupnya di atas tempat tidur. Saudara, dia seorang yang beriman, seorang yang sangat mengasihi Tuhan, mengasihi gereja Tuhan, melayani Tuhan. Tetapi dia harus mengisi 13 tahun terakhir dalam hidupnya di pembaringan. Saudara, mungkin kita kadang-kadang merasa, kok bisa gitu? Kenapa Tuhan izinkan? Tidak usah tanya seperti itu. Karena masing-masing Tuhan punya rencana dan Tuhan punya rancangan bagi setiap orang. Ya, kita melihat bahwa memang secara lahiriah manusia itu bisa makin merosot. Dan sebagian besar itu semakin merosot, bahkan semuanya bisa semakin merosot. Karena itulah kebenaran, karena itulah fakta. Manusia lahiriah, manusia daging, dan selalu merosot. Ya, dan selalu menjadi semakin lemah. Kita tidak boleh kemudian menyalahkan Tuhan menjadi lemah tawar hati karena kok saya sakit ini, kok saya masih muda sudah kena ini. Ya, kita di dalam bagian ini Paulus mengatakan jangan menjadi tawar hati. Manusia jasmania kita, tubuh kita bisa merosot. Tetapi ingat, manusia batinnya kita, iman kita itu harus makin hari makin diperbaharui. Sehingga walaupun tubuh lahiriah kita merosot, iman kita kuat, menghadapi apapun kita akan tetap tangguh. Saudara, ini rahasia dan prinsip yang Paulus ajarkan di dalam bagian ini. Secara lahiriah, manusia lahiriah kita bisa sakit, bisa lemah, bisa tidak bisa berbuat apa-apa. Tetapi ingat, manusia batinnya kita harus diperbaharui. Kalau tidak, kita akan jadi ikut lemah dengan merosotnya manusia lahiriah. Ada orang-orang yang demikian. Ketika dia mulai lemah dan dia tidak memperbaharui manusia batinnya, rohnya tidak dikasih makan, tidak ada persekutuan yang lebih intim dengan Tuhan. Kemudian dia mulai digerogoti pikirannya oleh iblis. Iblis mulai mengatakan kepadanya, nyak guna ngana di gereja, nyak guna ngana melayani Tuhan. Kenapa kau begini? Akhirnya itu tipuan daripada iblis. Pikiran kita diserang. Kalau kita tidak punya kekuatan batiniah, tidak punya kebenaran-kebenaran yang kita simpan untuk tolak apa yang iblis bilang begitu. Kalau iblis bilang begitu, hanya guna ngana sok kerja di gereja, sok melayani, sok sedoi di gereja, kok jadi begitu, kok kena kanker, kok kena jantung dan sebagainya. Kalau orang punya ya prinsip kebenaran, orang gampang iblis yang usah bikin bodoh pak kita. Ya, memang kita tubuh ini bisa jadi lemah, nanti juga akhirnya akan mati. Tetapi Tuhan itu ada dan Dia tidak meninggalkan kita. Ya, itu harus jadi satu senjata dalam diri kita. Manusia batinnya kita harus terus-menerus tiap hari melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan, baca Alkitab, berdoa, dengar khotbah, itu menguatkan roh kita. Kalau kita tidak pernah mendengarkan firman, merenungkan firman, memuji Tuhan, lama-lama tuh manusia batinnya itu, roh itu menjadi lemah, semua tak ikut itu deng tu badan yang lemah. Ya, orang sih berharap tetap kuat, sehat secara jasmani dan secara rohani. Maka kan kenyataannya memang ada waktunya ya orang menjadi lemah secara lahiriah. Saudara, tadi pagi saya baru terima kabar juga omnya dari suami itu dia meninggal ya. Dia juga umur 90-an ya. Di dalam percakapan kami di grup keluarga,
kami mendoakan terus. Om ini dia sejak muda sangat mencintai Tuhan. Dia datang dari Sumba, sekolah kedokteran di Surabaya, bertemu dengan tante kami, menikah, dan pulang dia menjadi dokter, kemudian menjadi bupati di Sumba beberapa kali. Dan saat ini dalam umur 90, waktu kemarin kita mendoakan di rumah sakit, saudara, dalam keadaan lemah, tidak berdaya, tetapi kita terus mensupport dan mendoakan, membukakan khotbah-khotbah di telinganya. Nah, walaupun tubuhnya lemah, tapi kita memiliki keyakinan imannya, dan kita terus mensupport supaya imannya semakin kuat dengan pendengaran, karena dia mungkin tidak sadar, setengah sadar, tapi masih bisa mendengar. Tadi pagi pulang ke rumah Bapa di surga. Saudara, inilah kenyataannya. Itu sebabnya Paulus mengatakan ini prinsip, ya, ini prinsip yang luar biasa, harus kita pegang. Manusia lahiriah dan manusia batinnya. Ya, jangan tertipu. Kita memang lemah secara jasmania, tetapi kita harus terus menguatkan rohani kita agar menghadapi apapun, terutama dalam masalah-masalah yang harus kita hadapi, kenyataan yang harus kita hadapi, kita tetap kuat. Yang kedua, di sini dikatakan dalam ayat yang ke-15, sebab penderitaan ringan yang sekarang ini, kata Paulus, mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara, Paulus mengatakan penderitaan ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal. Saudara, apakah Paulus betul mengatakan penderitaan dia ringan? Kenyataannya kalau kita baca dalam 2 Korintus 11 ayat 23 sampai 29, begitu banyak kesulitan yang Paulus alami ketika dia melayani Tuhan. Diserang, difitnah, mengalami karam kapal, mengalami berbagai bahaya karena dia mau dibunuh dalam pelayanannya. Tidak mudah, itu bukan penderitaan yang ringan. Siapa bilang itu ringan? Tetapi Paulus bilang sendiri, ya, bahwa itu ringan. Dibandingkan dengan apa? Karena Paulus tidak membandingkan penderitaannya dia dengan penderitaan orang lain. Ya, Paulus tidak membandingkan penderitaan dia dengan rekan-rekannya, tapi Paulus membandingkan penderitaan yang dialami dalam mengikut Tuhan dan melayani Tuhan adalah dengan mahkota kekal, kemuliaan kekal yang akan Tuhan berikan kepada dia pada akhirnya. Memang kalau orang pikir-pikir di penderitaan sekarang, ya, kalau dibanding-bandingkan dengan orang lain penderitaan, orang kadang-kadang bisa bilang, aduh, kenapa kok kan? Kita padahal lebih rajin dari dia. Kita loh lebih rohani dari dia. Dia loh ada masalah. Kenapa kita lebih banyak masalah? Tidak usah membanding-bandingkan dengan orang lain. Paulus menegaskan dan mengajarkan satu prinsip teladan yang luar biasa. Walaupun penderitaannya berat, dia berani bilang nyanda ada apa-apa dibandingkan kemuliaan itu loh, mahkota yang akan Tuhan berikan kepada dia. Ya, saudara, kalau kita melihat atlet gitu ya, kalau berlomba ya pasti mesti ada persiapan. Latihannya itu luar biasa, menyakitkan ya, memeras tenaga, memeras semua kemampuannya. Tetapi tujuan mereka ketika mereka bertanding adalah untuk mendapatkan kemenangan, mendapatkan mahkota. Dan ketika piala itu sudah di tangan, semua rasa sakit yang lama dalam latihan, dalam persiapan itu tidak dirasa. Kira-kira seperti itu yang Paulus gambarkan. Penderitaan ringan sekarang ini, nggak dapat dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan, mahkota yang akan Tuhan berikan. Jadi apa yang orang alami di dunia ini memang menderita, memang susah. Susah karena suami, susah karena istri, susah karena anak-anak, susah karena ini itu, susah karena lihat orang luar begini begitu. Kembali kepada firman, penderitaan kita itu hanya ringan dibandingkan dengan kemuliaan kekal yang Tuhan akan berikan kepada kita. Dan dengan berpikir seperti itu, kita akan dimampukan melewati tantangan dan kesulitan apapun. Jangan banding-bandingkan dengan orang lain, tapi apa yang kita alami, kesulitan yang kita alami, kita pandang kepada Tuhan.
kita mau mendapatkan mahkota itu, kita harus bertahan, kita harus berjuang, kita harus sungguh-sungguh setia sampai pada akhirnya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, di dalam ayat ke-16 Paulus mengatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tidak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Ya, menyambung yang tadi. Ya, penderitaan ringan dan kemuliaan kekal. Penderitaan itu kelihatan, kemuliaan kekal mungkin orang belum lihat. Itu sebabnya Paulus menasihati, jangan terlalu melihat yang kelihatan. Karena yang kelihatan itu sebentar lagi semua akan lenyap. Tapi perhatikanlah yang tidak kelihatan, yaitu kemuliaan yang akan Tuhan berikan. Tidak kelihatan sekarang, tapi kelak kita akan melihat, karena itulah yang kekal. Saudara, jangan perhatikan hal-hal yang gak perlu. Dengan kata lain, Paulus ingin mengatakan, nggak usah peduli tuh yang gak perlu, nggak usah pikir tuh gak perlu, nggak usah sampai stres karena memikirkan hal-hal yang tidak perlu dipikirkan. Jangan sampai tambah sakit karena hanya berpikir terus takut dan sebagainya. Tapi marilah kita berpikir hal-hal yang lebih daripada sekedar yang kelihatan. Ya, Paulus tidak pusing dengan orang-orang yang memfitnah dia, yang memusuhi dia. Paulus tidak memperhatikan kekurangan orang yang mungkin support. Dia tidak peduli dengan tantangan-tantangan kesulitan dalam pelayanan. Tapi yang dia peduli adalah sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi yang kekal, yang akan disiapkan baginya. Sudah tidak usah peduli kita punya berapa banyak rumah yang kelihatan, berapa banyak mobil, berapa banyak toko. Semua itu akan lenyap. Kita harus mulai memikirkan bahwa kita punya apa nanti yang Tuhan siapkan buat kita di dalam kekekalan. Karena apa yang kelihatan, Paulus katakan, semua itu akan lenyap. Kamu punya banyak uang berapapun, semua itu akan ditinggalkan. Tetapi yang pasti akan menyertai kita adalah apa yang kita lakukan dalam iman kita untuk Tuhan, untuk sesama, untuk gereja Tuhan. Nah, itulah yang akan kita terima upahnya secara kekal pada akhir hidup kita ketika kita bertemu muka dengan Tuhan. Saudara, jangan perhatikan dalam pengertian, jangan terus-menerus khawatir dengan apa yang kita punya atau yang tidak kita punya. Ya, ada orang yang terus memperhatikan apa yang dia punya, takut kehilangan. Tapi ada sebagian orang juga, terus khawatir karena nggak punya apa-apa, nggak ada ini, nggak ada itu dan sebagainya. Nggak usah. Itu semua yang ada di dunia ini pada akhirnya akan kita tinggalkan. Artinya kita tidak semua pikirkan itu. Mikir ya harus, tapi tidak konsentrasi dan seluruh tenaga kita di situ. Karena ingat, apa yang ada akan kita tinggalkan. Oke, jadi saudara, kita melihat di sini bagaimana untuk menjadi jemaat yang tangguh, yang tidak khawatir dalam keadaan yang sulit sekalipun, yang tidak lemah walaupun secara lahir ya kita lemah, tidak tawar hati walaupun begitu banyak penderitaan, kesulitan yang diperhadapkan kepada kita. Bagaimana? Apa yang harus kita lakukan? Belajar dari firman Tuhan hari ini. Mari kita berakar dalam kebenaran. Tanamkan semua kebenaran-kebenaran firman, karena itu akan berguna ketika kita menghadapi tantangan. Sebagai senjata, sebagai perisai untuk menghalangi serangan musuh, untuk melawan pikiran-pikiran dari musuh, dari si iblis yang mau menjatuhkan kita. Menjadi jemaat yang tangguh harus berakar kepada kebenaran firman. Bukan hanya pada adat budaya istiadat atau ibadah-ibadah secara lahiriah saja. Tetapi kebenaran itulah yang harus ada, menguasai pikiran hati kita, terjemah di dalam perbuatan kita. Berakar pada kebenaran, hingga tantangan, kesulitan apapun yang akan kita hadapi ke depan, kita tidak mudah menjadi tawar hati, lemah, khawatir, tetapi kita tetap tangguh. Dan yang kedua, mari kita tetap berpegang kepada pengharapan kita, mahkota kehidupan yang Tuhan siapkan bagi kita. Janji-janji Tuhan,
Bukan melepaskan kita dari penderitaan kita begitu saja di dunia. Tetapi ketika Tuhan izinkan itu kita hadapi, Tuhan akan memberi kekuatan, memberi penghiburan, memberi perlengkapan. Saudara berpegang kepada pengharapan, walaupun kelihatannya seperti sudah tidak ada pengharapan. Seorang ibu yang begitu sulit ya sharing, dia mengalami begitu pikiran-pikiran yang mengganggu sampai dia khawatir gini, khawatir itu, dan dia merasa seperti mau jadi orang gila. Saya menganjurkan dan mendoakan dia, mengatakan, lepaskan pikiran-pikiran itu, pegang janji Tuhan. Ya, kalau janji Tuhan kita pegang, kita tidak menimbun ya pikiran-pikiran yang tidak perlu, maka kita akan menjadi kuat. Tapi kalau kita simpan sampah-sampah itu dalam pikiran kita, ya, dan kita tidak berpegang kepada janji-janji Tuhan, tidak ada janji-janji Tuhan dalam kita simpan dalam benak pikiran hati kita, maka itu akan sulit. Ya, saudara, jadi sebagai satu kesimpulan, bagaimana supaya menjadi jemaat yang tangguh, yang tidak lemah, yang tidak tawar hati, ya, menghadapi tantangan yang tidak akan semakin mudah ke depan. Ya, menghadapi tantangan yang tidak akan semakin gampang, tetapi kemungkinan bisa semakin sulit, ya, karena situasi dunia saat ini. Mari kita tetap berakar pada kebenaran. Simpan firman itu dalam hati kita, itu menjadi kekuatan kita di dalam menghadapi apapun. Berpegang pada janji Tuhan, karena Tuhan tidak pernah bohong. Janjinya selalu ya dan amin. Mungkin kita tidak bisa melakukan apa yang kita inginkan, tapi Tuhan punya cara untuk memberikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kiranya Tuhan menolong kita, ya. Keselamatan kita di dalam Yesus itu adalah most important thing, yaitu hal yang paling penting kita sudah peroleh. Kalau kita sudah punya itu, kita tidak usah khawatir apapun. Yang harus kita lakukan sekarang untuk tetap tangguh adalah firman. Harus terus-menerus menjadi teman, menjadi sahabat. Firman itu menjadi bagian dalam hidup kita yang kita pegang untuk selamanya. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah hamba-Mu bagikan. Hamba berdoa untuk Gereja Kristus Manado, untuk jemaat yang ada. Kami mohon Tuhan tolong supaya setiap jemaat diperlengkapi dengan kebenaran firman, dan mereka boleh berpegang kepada kebenaran-kebenaran itu, sehingga menghadapi tantangan zaman apapun, mereka tetap tangguh, kuat, tegar, bahkan bisa menjadi kesaksian di tengah-tengah kesulitan. Berkati untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani majelis dan semua pengurus, semua yang aktif dalam gereja, supaya semuanya diberikan dasar yang teguh dan dapat mengembangkan gereja Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.